Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Narni, guru BK di SMP Muhammadiyah Brebes Klaten Utara. Nah, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, di video sebelumnya bahwasannya saya akan membahas tentang cara mengurangi atau mengontrol, mengendalikan penggunaan gadget pada anak-anak. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang apa saja sih dampak buruk dari HP, yang mulai dari mengurangi aktivitas fisik, kemudian menjadikan anak ketagihan sosial media, kemudian mengganggu kesehatan, ada juga yang menjadikannya kecanduan terhadap gadgetnya sendiri, jadi tidak bisa lepas dari gadget, merasa tidak nyaman ketika tidak membawa gadgetnya. Kemudian juga mengubah perilaku anak menjadi sangat individualis dan tidak menjadikan mereka tidak sosialis seperti itu. Nah, dari berbagai jenis dampak buruk tersebut, saya akan memberikan juga tips-tipsnya atau cara mengurangi penggunaan gadget dari anak-anak. Sebelumnya, saya akan memberikan satu kabar baik dulu, bahwasannya SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara ini sudah melakukan salah satu cara untuk mengurangi penggunaan gadget pada anak. Dengan caranya adalah tidak memberikan izin kepada anak untuk membawa HP ke sekolah. Seperti itu. Karena dengan tidak membawa HP ke sekolah, anak-anak akan lebih fokus dalam belajar. Jadi mereka tidak akan misalnya banyak sekali mungkin Bapak Ibu mendengar cerita bahwa anak-anak membawa HP ke sekolah itu menjadikan pelajaran anak terganggu. Mereka sibuk bermain HP ketika pelajaran, jadi mereka tidak mendengarkan guru, tidak mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga mengurangi nilai-nilai mereka di sekolah. Jadi kegiatan sekolah pun, kegiatan belajar mengajar pun akan terganggu seperti itu. Kemudian juga dengan tidak diizinkannya anak membawa HP ke sekolah juga akan melatih anak untuk lebih sosial, lebih banyak berkomunikasi dengan teman-temannya. Misalnya ketika jam-jam istirahat yang biasanya dihabiskan anak yang membawa HP itu untuk membuat untuk bermain HP saja, bermain game seperti PUBG atau COC seperti itu, anak-anak sekarang dengan tidak membawa HP ke sekolah, mereka akan menggunakan waktu luang mereka, menggunakan waktu istirahat mereka, misalnya untuk belajar bersama atau sekedar untuk bercengkrama, yang itu akan membantu melatih anak dalam bersosialisasi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi ya ketika tentang penggunaan atau pengendalian anak dalam menggunakan HP di sekolah, karena di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara ada poin plus, yaitu tidak boleh membawa HP ke sekolah seperti itu. Nah, sekarang saya akan membagikan tips bagaimana cara mengurangi atau mengendalikan penggunaan HP di rumah yang bisa Bapak Ibu lakukan kepada anak-anak Bapak Ibu seperti itu. Nah, yang pertama adalah mematikan WiFi. Misalnya di rumah Anda, di rumah Bapak Ibu memasang WiFi jika memang ini tidak terlalu diperlukan, misalnya untuk penggunaan pekerjaan di rumah seperti itu, atau penggunaan WiFi ini hanya untuk sekedar hiburan semata, tapi sementara padahal bisa dilakukan saja dengan kuota, maka lebih baik WiFi-nya ini diputus, karena ini adalah sebagai salah satu alternatif supaya anak tidak terus-menerus menggunakan HP-nya untuk misalnya bermain game online atau untuk membuka sosial media, yang itu biasanya membuat anak-anak lupa waktu ketika sudah bermain HP seperti itu. Dan ini bisa digantikan dengan pengaturan kuota anak. Misalnya ketika anak-anak itu hanya diberikan batasan penggunaan kuotanya itu 3 GB saja dalam 1 bulan, maka jika anak misalnya sudah mulai menggunakan HP-nya kok lebih dari 3 GB dalam sebulan misalnya ya, anak Bapak Ibu kok sudah minta, ayah ibu minta uang lagi dong untuk membeli kuota. Nah, itu perlu dipertanyakan apakah
yang sudah dilakukan anak dengan kuotanya, dengan gadgetnya itu untuk apa saja, penggunaan sosial medianya itu untuk seperti apa saja. Berarti kan anak-anak ini tidak melakukan controlling dengan baik. Tapi jika ini juga akan mendorong juga anak supaya berhemat dengan kuotanya. Jadi mereka akan mikir berapa kali untuk menggunakan kuotanya untuk bersenang-senang saja, untuk hiburan saja, tapi karena mereka akan memprioritaskan dalam penggunaan HP-nya ini untuk hal-hal yang positif saja, untuk keperluan yang memang dia sangat penting dan mendesak saja, misalnya hanya untuk komunikasi, untuk informasi dalam belajar, atau untuk penggunaan misalnya di sekarang ini kan sedang masa pandemi seperti sekarang, itu sangat dibutuhkan kuota yang cukup banyak untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online dari sekolah dan di rumah, anak-anak di rumah seperti itu. Jadi ayo kontrol juga penggunaan kuota anak-anak seperti itu. Nah, untuk tips yang kedua adalah mengatur jadwal penggunaan gadget pada anak. Jadi atur waktunya, kontrol anak-anak dalam menggunakan HP-nya itu dari waktunya. Misalnya ketika di jam makan, larang anak untuk menggunakan HP. Seperti itu, contoh bisa dilihat di rumah bapak dan ibu. Apakah ketika anak-anak itu sedang makan, mereka juga sambil bermain HP? Biasanya anak-anak itu sekarang itu jadi multitasking ya, istilahnya multitasking. Tangan kanan untuk makan, tangan kiri untuk scrolling HP, sibuk main HP. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau sudah seperti ini berarti anak Anda bisa jadi sudah mengalami kecanduan HP. Jadi harus diberikan pengarahan, diberikan pengertian bahwa ketika makan, ayo HP-nya disimpan dulu, HP-nya ditinggalkan dulu, kita makan, waktunya makan harus makan. Jangan untuk melakukan pekerjaan yang lain, terutama adalah bermain HP. Kemudian juga ketika pengaturan waktu ibadah, misalnya ketika misalnya waktu ibadah itu digunakan, misalnya bapak ibu menggunakan jadwal dari maghrib hingga isya itu untuk sholat maghrib bersama, kemudian mengaji atau tadarus Al-Quran bersama, maka pada jam-jam itu anak-anak dilarang untuk menggunakan HP-nya karena waktunya digunakan untuk harus untuk beribadah secara fokus seperti itu. Kemudian juga di jam pengaturan ketika di jam belajar. Ketika jam belajar harapannya adalah anak-anak HP-nya disimpan dulu. Bisa dengan dua opsi. Pertama, berikan anak kepercayaan dengan cara kita hanya cukup memberitahukan saja bahwa ketika belajar HP-nya disimpan, HP-nya diletakkan saja, jangan digunakan untuk waktu belajarmu untuk bermain HP seperti itu. Nah, berikan kepercayaan kepada anak dengan bukan langsung dengan mengambil HP-nya, tapi memberikan kepercayaan kepada anak untuk menyimpan sendiri HP-nya. Baru kita melakukan controlling. Apakah anak mengikuti aturan yang sudah kita berikan atau tidak? Kalau ternyata anak tidak melakukan yang sudah dijanjikan sebelumnya, yang sudah dilakukan kesepakatan sebelumnya, baru misalnya bapak ibu melihat anak-anak main HP lagi nih, ketika belajar kok malah sibuk tiduran sambil main HP, atau ternyata di bukunya depannya buku, ternyata di belakangnya dia menyimpan HP-nya. Biasanya bisa seperti itu, kelihatannya baca buku tapi ternyata ada HP di balik bukunya, seperti itu. Itu harus diperhatikan juga. Ketika sudah seperti itu, maka berikan punishment atau hukuman berupa mengambil HP-nya untuk orang tua simpan dulu selama jam belajar. Jadi anak tidak menggunakan HP-nya ketika jam belajar, seperti itu. Jadi yang pertama, berikan kepercayaan dulu kepada anak, jangan langsung diambil HP-nya, karena hal seperti ini akan mengurangi kepercayaan diri anak, dan juga anak menjadikan anak itu merasa tidak dipercaya oleh orang tuanya. Ini juga akan melatih anak dalam bertanggung jawab juga ya, dalam melakukan kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya adalah awasi penggunaan sosial media anak.
Ini yang sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak itu biasanya menghabiskan waktunya dengan HP itu untuk sosial media dan juga untuk bermain games online seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi ya. Nah, ini yang perlu dilakukan orang tua. Kenapa orang tua itu harus paham ketika memberikan alat atau HP kepada anak itu, maka orang tua juga harus paham apa saja yang dilakukan oleh anaknya dengan HP tersebut. Maka tidak ada salahnya bagi orang tua itu untuk belajar juga penggunaan HP. Misalnya jangan sampai orang tua itu dibodohi atau tidak paham dengan apa yang sudah dilakukan anaknya dengan HP. Mikirnya HP digunakan untuk komunikasi saja, untuk chatting saja, untuk mencari informasi saja, padahal anak-anak ternyata bermain sosial media. Jadi jangan sampai Bapak Ibu gaptek atau gagap teknologi, tidak tahu perkembangan zaman, tidak tahu apa saja yang bisa dilakukan dengan HP. Jadi coba download misalnya cara menggunakan Instagram, menggunakan YouTube. Bapak Ibu juga harus tahu, karena biasanya anak-anak membuka itu ketika bermain HP. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga harus paham apa yang sudah diberikan kepada anak itu, harus paham bagaimana cara menggunakannya juga. Jadi kita bisa melakukan kontrol itu dengan lebih baik. Jadi setelah pembatasan sosial ini bukan bermaksud untuk memata-matai anak. Setelah kita belajar bukan maksud kita untuk memata-matai anak, tapi untuk controlling. Karena kita tahu bagaimana cara menggunakannya, maka kita bisa memberikan arahan juga. Karena kita tahu, maka kita bisa mengarahkan. Nah, kalau main Instagram itu untuk ini saja, misalnya komunikasi dengan teman, untuk mencari informasi yang penting, seperti itu. Bukan hanya untuk melihat, misalnya biasanya anak-anak sekarang itu suka Korea misalnya, jadi membuka HP hanya untuk keperluan hiburan semata, untuk melihat artis favoritnya atau selebritis favoritnya, seperti itu. Tapi juga untuk misalnya membuka konten-konten positif seperti digunakan untuk belajar secara online. Di situs-situs belajar online sekarang ada banyak sekali. Bapak Ibu bisa misalnya ada ruang guru dan semacamnya, itu bisa meminta anak untuk mendownload hal-hal yang penting seperti ini saja, daripada menghabiskan waktu dan HP-nya serta kuotanya untuk media sosial yang tidak penting, seperti itu. Itu yang ketiga. Nah, berikutnya yang keempat adalah menyuruh anak untuk mematikan gadgetnya 1 jam sebelum tidur. Nah, ini berkaitan dengan pembatasan bagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang bahwa ada dampak buruknya adalah mengganggu jam tidur anak. Ya, ini adalah karena jam tidur yang tidak baik itu akan mempengaruhi kualitas tidurnya, dan mematikan dan kualitas tidur yang tidak baik ini akan berpengaruh juga secara psikis, mengganggu psikis dan juga fisik anak. Anak jadi susah berkonsentrasi, sulit untuk belajar, seperti itu ya. Jadi pastikan anak untuk mematikan HP-nya 1 jam sebelum tidur. Misalnya tidurnya jam 10, maka HP harus dimatikan atau tidak dimainkan dari jam 9. Dimulai pelan-pelan dulu saja kalau memang anaknya masih susah. Misalnya dimulai dari 15 menit sebelum tidur dulu, dipastikan bahwa anak tidak main HP. Kemudian baru ditingkatkan setelah itu bisa berjalan sukses, dari 15 menit dinaikkan menjadi 30 menit, kemudian menjadi 1 jam. Kenapa? Karena biasanya anak itu ketika yang saya sampaikan sebelumnya, ketika main HP, nah nanti karena tidak bisa tidur, justru main HP itu nanti akan membuat anak semakin tidak bisa tidur. Padahal mungkin anak berpikirnya nanti kalau main HP malah cepet ngantuk kok. Itu pemikiran yang salah. Berikan pengarahan bahwa itu adalah pemikiran yang salah. Bermain HP supaya bisa tidur itu justru adalah hal yang salah, karena HP justru akan membuat otak kita berpikir kita sedang melakukan sesuatu, jadi kita tidak akan mengantuk, seperti itu. Jadi mintalah anak untuk mematikan HP-nya 1 jam sebelum tidur supaya tidurnya berkualitas, bangun pagi hari itu dirasakan segar, bukan ngantuk, sakit, atau malas, seperti itu. Nah, tips yang terakhir yaitu tips yang kelima, beri atau ajak anak untuk melakukan aktivitas bersama dengan orang tua.
Misalnya di hari Minggu digunakan untuk bersepeda bersama, seperti itu. Atau ketika mungkin orang tua ada kegiatan kajian, anak bisa diajak untuk mengikuti kajian. Hal ini akan membantu anak untuk mengurangi screen time-nya dengan HP. Bisa juga mungkin ketika anak diajak, bapak atau ibu suka punya tanaman atau suka berkebun, anak-anak bisa diajak untuk berkebun. Untuk yang punya anak perempuan misalnya, atau laki-laki juga bisa, untuk anak laki-laki diajarkan untuk membantu memasak, misalnya diajak untuk membantu memasak atau membersihkan rumah, berikan tanggung jawab. Jadi anak diberikan tanggung jawab, anak diajak untuk kegiatan bersama, sehingga mengurangi screen time-nya dengan HP. Jadi ketika melakukan kegiatan, otomatis HP-nya disimpan, HP-nya diletakkan, anak-anak tidak bermain HP. Selain itu, ini juga penting juga, bisa memberikan pengaruh berpositif berupa menjadikan anak dan orang tua menjadi lebih dekat, seperti itu. Nah, itu tadi adalah tips-tips dari saya terkait penggunaan cara mengurangi penggunaan HP pada anak. Nah, untuk Bapak Ibu, jika memiliki pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar di YouTube ini, di akun YouTube ini, di video ini. Silahkan tuliskan kolom pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar, yang insya Allah nanti akan saya jawab pada konten selanjutnya, pada sesi selanjutnya melalui video ini. Nah, atau juga jangan mungkin Bapak Ibu punya ide atau gambaran tentang apa yang perlu kita bahas lagi untuk konten selanjutnya, bisa juga memberikan saran dan kritik di kolom komentar, seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang perlu konsultasi juga bisa menghubungi saya langsung, bisa menemui saya langsung di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara terkait perkembangan anak Bapak Ibu, bisa terkait pelajaran maupun kondisi yang lainnya, bisa menemui saya seperti itu di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara ya. Nah, untuk hari ini selesai dulu yang bisa saya bahas, cukup di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini kepada kerabat atau rekan Bapak Ibu supaya lebih bermanfaat lagi, lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten-konten di M Plus TV ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.